Ini part 2 ya teman-teman. Yang imamat Rajani yang Opa kasihi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita sambung part 2. Mari kita lihat di 2 Samuel ya, 2 Samuel 22 ayat 36. Jadi seperti yang tadi Opa katakan ya, di Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian di Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus akan menyertai kita mengatasi persoalan demi persoalan. Ada tujuan utama spiritualnya yang dipimpin oleh kuasa ilahi Roh Kudusnya. Nah ini ya, ini adalah di 2 Samuel 22 ayat 36. Dikatakan demikian ya, firman-Nya yang hidup ya. Juga engkau berikan kepadaku perisai keselamatanku, dan kebaikanmu telah membuat aku jadi besar. Jadi kita mencari Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita terpusat pada Tuhan. Tujuannya Tuhan juga merespon bahwa melihat iman kita, Dia merespon dengan memberikan kita perisai keselamatan dan menjadikan kita besar. Ya, besar itu bukan kekayaan ya. Besar itu artinya kita itu terpusat kepadanya, selalu memberikan hikmat pengetahuan dan pengertian tentang firman-Nya. Semakin hari kita semakin besar, semakin dipimpin oleh kuasa ilahi Roh Kudusnya. Ya, siapa yang tidak mau dipimpin oleh kuasa ilahi Roh Kudusnya? Kita semua mau dong. Mau dong teman-teman. Nah itu dia. Nah kita lihat ya. Dari sana Opa beralih ke yang satu lagi yang masih berkaitan dengan firman-Nya. Ya, tadi di 2 Samuel 22 ayat 36 ya tadi ya. Nah, sekarang ini. Bertolak dari itu, kalau kita mau menjadi besar dan memiliki perisai keselamatan, yang seperti saya katakan, perisai keselamatan itu adalah batu karang keselamatan Kristus Yesus Tuhan loh. Itu perisai keselamatan kita, tapi kita harus kerjakan. Tapi Allah Bapa Surgawi kita membantu kita dalam banyak hal. Nah ini dikatakan di Yesaya 45 ayat 2 dan 3. Dikatakan demikian, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Nah tujuannya kenapa ya Allah Bapa berjalan di depan kita, menggandeng tangan kanan kita untuk merealisasikan firman yang di Yesaya 45 ayat 2 ini. Tujuannya itu, jadi persoalan-persoalan, problem-problem, potensial daging yang tidak berkenan, itu tidak berani dekat, tidak berani macam-macam lagi terhadap kita. Karena Allah menyertai kita, disebabkan oleh kita mengasihi Dia, yang di Markus 12 ayat 30. Sehingga kuasa ilahi Allah Bapa Surgawi ya, itu luar biasa, itu menyertai kita, membuat kita itu tenang, membuat kita itu hidup selamanya tetap terpusat kepadanya. Sehingga persoalan itu, katakanlah kalau ada sesuatu yang kita tidak bisa hadapi, tapi Allah Bapa Surgawi, siapa yang bisa melawan? Ya, kalau Dia menyertai kita, siapa yang bisa melawan? Apakah ada sesuatu, apakah ada nama di muka bumi ini yang sanggup menghadapi Allahnya Israel? My beloved Father Elohim Yahweh. Opa sebut Dia dengan vertikal intimasi seperti demikian. Ya,
dan kasih setianya senantiasa baru. Ya, tidak pernah terlambat pertolongannya berdasarkan Yesaya 45 ayat 2 ini. Oke. Kemudian kita beralih ke firman-Nya yang masih di Yesaya. Ini yang luar biasa ya. Teman-teman harus beriman tentang inspirasi hal ini di Yesaya 49 ayat 16. Dia katakan demikian. Inilah, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ya, kita punya nama. Siapapun kita yang beriman kepada Yesus, Allah Bapa telah menuliskan nama-nama kita ya di telapak tangannya. Ya, sehingga dia setiap waktu kita berteriak minta tolong kepadanya, dia langsung tahu siapa kamu ya. Dia langsung tahu. Ya kan? Ya, jadi kita ini semakin dekat dengannya secara vertikal intimasi, semakin rajin kita membaca firman-Nya dan mengerti akan firman-Nya dan dipimpin oleh Roh Kudus-Nya. Ya, semakin kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, semakin pula ya kita itu teriakkan minta tolong kita. Teriakkan minta tolong kita. Kita itu tidak pernah terhindar dari persoalan. Tapi persoalan itu membuat kita berseru-berseru dan meminta tolong kepadanya. Artinya itu yang Tuhan Yesus ajarin yang di Matius 28 ayat 20b. Aku akan menyertai engkau di dalam segala persoalan yang kamu hadapi dan kamu bisa berkemenangan karena namaku adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. The mighty name of Jesus Christ is belong to us. Pertanyaannya di Roma 8 ayat 31. Kalau Tuhan Yesus berdasarkan beberapa firman-Nya itu sudah menyertai kita dalam hati kita, siapa yang kita takut? Apakah ada yang harus kita takuti? No. Ya, friend, no. Tapi kitanya itu harus bertindak dengan iman yang gimana? Ya, misalnya udah begini, udah enak, udah merupakan teman yang kepada Holy Trinitas ini, kuasa ilahi Roh Kudusnya adalah teman sejati hidupku. Teman-teman harus tahu ya, kita beribu-ribu teman yang horizontal, tapi teman-teman duniawi ini yang pencemooh, ya, suka menghakimi, suka bersifat lidah, bersilat lidah. Apakah itu lebih penting daripada teman sejati kita, kuasa ilahi Roh Kudus? Beberapa teman spiritual kita, kayak Opa. Opa mau jadi teman-teman saudara, saudari seimanku yang imamat raja. Kenapa mau jadi teman-teman? Karena Opa ingin kalian semua mendengar firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang berdaulat. Ya, kalau itu udah dipenuhi, baca di Amsal 2 ayat 10. Hikmat pengetahuan itu masuk ke dalam jiwa kita. Luar biasa. Jiwa kita itu memiliki teman sejati, kuasa ilahi Roh Kudus di era digital ini. Cukup teman kita. Ya, termasuk saudara-saudara keluarga besar kita. Kita bisa memberikan mereka ya satu pedoman yang bagus tentang firman. Terpusat. Christ is the center of our life. Ingat ya, Christ Jesus is our Savior, is our center of life. And hallelujah. Have a nice day teman-teman. Amen and amen. Praise the Lord.